santri juga harus paham itu tentang saham, Bitcoin, ya, kripto. Ya. Abah membiarkan santri-santrinya punya profesionalisme di bidangnya masing-masing. Abah tuh sekarang lagi nonton Beracin. Apa tuh? Drama Cina. Drama Cina. Bukan hanya nonton, Gus, ya. Roll camera and action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fakih Fatur Rahman dan Tubagus. Kali ini saya bersama Abah Taufik Rahman. Beliau salah satu masyayikh dari Manbaul Ulum yang pernah juga memperjuangkan Manbaul Ulum, baik dari tingkat yayasan, dari tingkat Dewan Pembina, sampai dari founder-founder beberapa unit. Langsung aja kita bahas sedikit tentang gaya Abah mendidik. Tentang gaya Abah mendidik, bagaimana alur pendidikan dari lembaga-lembaga yang Abah bangun. Contohnya ada SMA, ada SMK, ada ada Pondok Pesantren Salafiyah. Di Pondok Pesantren Manbaul Ulum juga Abah membangun itu dari awal pendirian sampai tahun 2015, turut ini langsung ya Abah ya, turut mendirikan langsung. Yang tidak itu Abah, yang tidak banyak mendampingi setahu saya, yang Abah itu tidak banyak mendampingi MU2 dan SMKP. SMKP ya remote saja dari jauh, nggak banyak turun ke lapangan. Kalau dari Abah, kenapa Abah harus membuat lembaga-lembaga seperti SMK, SMA, Global Cendekia, Pesantren Salaf dan sebagainya? Itu gimana, Pak? Kalau bagaimana, kenapa? Ya sebenarnya semua itu sudah ketentuan Allah ya. Karena Abah itu sebenarnya aslinya bukan pendidik. Aslinya tuh kalau latar belakang pendidikannya ya Abah di manajemen kan gitu. Kemudian Abah banyak di lapangan. Cuman ada yang menarik dari pesan Abah Sepuh dulu, bahwa yang paling mulia Allah muliakan yang paling mudah itu dengan cara jadi guru. Sementara Abah juga nggak bagus-bagus amat jadi guru gitu loh. Jadi saat itu waktu muda tuh yang ada di pikiran Abah, otak Abah, ya udahlah kalau gitu saya jadi bapaknya para guru aja gitu. Kalau gurunya nggak bagus jadi bapaknya para guru gitu kan. Tetapi kalau jadi bapaknya para guru itu kan harus ada lembaga. Ya, ada beberapa lembaga, sehingga Abah bangun beberapa lembaga. Ya ada pondok pesantren, ada SMA, ada SMK, ada SMEA, ada STM. Banyak hal lah. Bahkan pondok pesantren juga bukan hanya di Manbaul Ulum gitu kan. Di beberapa tempat juga Abah ngebangun pondok pesantren. Kalau kenapa? Ya itu karena kalau tujuannya sederhana, sangat-sangat sederhana, bahwa kenapa larinya ke pendidikan itu. Dulu waktu masih muda itu Abah aktif pernah jadi ketua senat di Fakultas Ekonomi, pernah jadi aktivis di HMI gitu kan. Sehingga pada waktu itu punya cita-cita besar. Abah tuh pengen merubah, karena saat itu zamannya itu banyak yang dikekang, ingin merubah Indonesia gitu kan. Itu cita-cita besarnya.
bagaimana Indonesia itu negara yang baldatun thayyibun wa rabbun ghafur itu gitu kan. Sehingga yang ada dalam benak pikiran itu ya harus dibangun dari orang-orang yang mengisi pembangunan itu, harus disiapkan. Walaupun sampai hari ini belum ada yang masuk ke tingkat nasional, baru tingkat-tingkat daerah gitu kan, karena yang akan menentukan arah gerak sebuah bangsa, sebuah negara itu di negara Pancasila ya hanya nggak banyak orang. Kalau untuk ketentuannya lewat DPR, MPR yang bikin undang-undang dan sebagainya kan. Kalau untuk di lapangan ya ada bupati, ada gubernur. Cita-cita besarnya ke sana. Kemudian kalau kenapa? Karena Abah berpikir santri, murid itu proses pendidikan itu hanya prosesnya saja pendidikan itu, bahwa sekolah itu hanya sebagai wahana, tapi prosesnya pendidikan. Nah, dididik itu ya tidak harus, bukan hanya dididik ilmunya, tetapi yang dididik itu pertama pembiasaannya. Saya kira bagus itu tahu kalau nanya di masyarakat yang sholatnya juga kadang-kadang enggak gitu loh, atau mungkin anak muda yang suka nongkrong kemudian sambil minum sambil macam-macam, mereka tahu kalau minuman itu haram, kalau sholat itu wajib. Kalau orang Islam itu tahu, semua tahu, tapi karena tidak dibiasakan ya sulit. Yang pertama. Yang kedua ya harus dicontohkan, makanya ada pesantren, ada macam-macam itu, ya itu karena untuk memberikan contoh. Para gurunya harus didik bisa menjadi guru yang memberikan contoh, karena kalau tidak dia kalau contohnya yang positif, insya Allah anak-anak kan menjadi positif. Tapi kalau di contohnya negatif, ya insya Allah apa apa namanya peribahasa aja tuh, murid apa, guru kencing berdiri, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Sekarang kan udah nggak ada, udah nggak ada kayak gitu sekarang. Iya, karena Murid guru kencing berdiri, murid kencingin guru sekarang. Udah lebih parah. jadi salah satu contoh begitu Gus ya, contohnya salah satu contoh. Kenapa kalau santri itu dan murid itu kalau salaman dengan gurunya atau dengan ustadznya itu harus cium tangan, ya. Kemudian kalau dengan kiainya itu harus cium tangannya bolak-balik. Ini seringkali orang umum berpikir feodal dan didewakan. Enggak, sebenarnya enggak itu. Tujuan kiai, tujuan abah di sini itu supaya anak-anak nanti pulang ke rumah, kalau ada ke rumah, kalau dengan orang tuanya itu harus punya minimal, punya standar akhlak dari mulai salaman sudah mulai kelihatan. Utamanya bukan di pesantren, tetapi ini pembiasaan. Bukan hanya di sekolah, tapi ini sekolah harus membiasakan. Karena kalau tidak dibiasakan itu, ya nggak yakin akan bisa gitu loh. Itu sih Gus sebenarnya Gus yang utamanya gitu loh. Ada tadi apa tujuan pendidikan yang Ya, ini dulu kenapa Abah bikin SMA, SMK gitu? Kenapa harus dibuat seperti itu? ya karena itu SMA itu lembaga formal yang harus ada untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi dan sebagainya gitu. Sederhana saja Gus sebenarnya, bahwa SMA, SMK itu kalau ujung-ujungnya sih bukan anak-anak itu bahwa pinter, bahwa mereka punya nilai bagus, itu hanya proses kok bagi Abah. Bagus apa namanya nilainya,
kemudian prestasinya bagus, itu proses. Kenapa? Seringkali dalam dunia nyata yang rankingnya paling tinggi sekalipun bisa melanjutkan kuliah dan sebagainya, tapi dalam kehidupan seringkali juga tidak lebih bagus dari yang biasa-biasa saja. Dan seringkali yang biasa-biasa aja juga seringkali mereka tidak. Makanya seperti tadi Gus, sebelum acara ini Abah bilang, kalau minta sama Allah tuh jangan minta, ya Allah saya pengen masuk perguruan tinggi A sampai Z gitu kan, karena bagus ini kan umur kelas 3 nih, ya. Doanya begitu, jangan begitu bagus, tapi doanya, ya Allah tolong pilihkan untuk saya yang terbaik perguruan tinggi saya yang saya akan tempuh, ya. Karena ujung-ujungnya itu profesional, dan ujung-ujung dari profesional itu cuma satu bagus yang ada di pikiran Abah, itu keberkahan, ya. Jadi orang itu harus profesional. Maka santri Manbaulum, santri Salafiyah Manbaulum, murid SMK Manbaulum, murid SMA Manbaulum, setelah jadi alumninya, ke depan itu harus jadi profesional di bidang apapun. Kalau dia mau birokrat, ya birokrat yang profesional. Kalau dia teknokrat, ya teknokrat yang profesional. Kalau jadi ulama, ya jadi ulama yang profesional. Kalau jadi politik, ya politikus yang profesional. Tapi tidak cukup profesional, karena di situ harus ada landasan akhlak. Karena apa? Kalau tidak ada landasan akhlak, sehingga banyak kejadian seperti sekarang yang banyak orang banyak orang benci lah, si anu korupsi, si anu koruptor, macam-macam. Padahal kan Abah selalu menjelaskan, kalian kalau tidak suka dengan korupsi, kalian jangan diajarkan korupsi, kalian jangan dibiasakan korupsi. Abah mungkin banyak yang nentang, ada banyak lembaga yang mengajarkan korupsi. Salah satu contoh, sekarang anak-anak muda sekolah itu, anak-anak sekolah di muda itu seringkali kalau jajan di kantin, ya, makan 3 bilangnya 1, makan 5 bilangnya 3. Bahasanya apa? Makan 5, ya Mbak. Darmaji. Dahar 5. Itu artinya apa? Sebenarnya itu diajarkan korupsi. Tukang kantinnya sudah mengajarkan, nggak ditegor. Tukang kantinnya sudah laporan ke guru, gurunya tidak menegur anak-anak. Kalau itu sih untuk santri jarang, Mbak. Penyakit santri itu ini, Mbak. Beli kitabnya 50.000, bilang ke orang tuanya 100.000, Mbak. Ya sama. Sama, itu juga korupsi, ya. Jadi makanya Abah selalu wanti-wanti, syaratnya masuk pesantren Salafiyah itu kan sederhana, ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu mau jujur terhadap dirinya, tidak bohong. Ingat ya, setiap yang mau masuk itu kan disumpah sama Abah, siap nggak kamu tidak bohong? Masih ingat ya? Nah, yang kedua apa? Ikuti aturan yang ditetapkan oleh pondok. Udah selesai. Tadi kan kitab 100.000 mintanya 200.000, itu kan bohong. Dan itu bibit-bibit dari korupsi gitu loh. Jadi makanya pondok sekarang, apalagi sekarang pondok itu kan lagi banyak yang nggak tahu dari mana dijelek-jelekan, atau memang itu ada yang membikin atau yang macam-macam gitu loh. Tapi Pak, kalau pondok yang sebenar-benarnya, ia mendidik anak dengan apa? Dengan akhlak, dengan pembiasaan akhlak, dengan contoh akhlak yang baik. Bagaimana anak belajar dari mulai tank jam 3 malam sampai jam 10 malam. Kalau dibilang kok berat banget, iya, 1 pekan pertama, 2 pekan pertama berat karena dia belum menyesuaikan diri, ya. Tapi nih santri-santri Salafiyah Manbaulum itu belajar tamyiz kan. Dari jam berapa Gus? Mulainya Gus belajar tamyiz itu Gus? Dari subuh jam 5 jam 5 sampai jam 9 malam. Jam 9 malam.
pekan pertama, pekan kedua pada ngeluh kan? Ngeluh. Iya. Malas ya buat. Ya, tapi setelah pekan ketiga, pekan keempat dan seterusnya sampai 6 bulan terakhir, itu mereka pada enjoy banget kok. Bahkan kayaknya saya kurang. Kenapa? Karena diberikan stimulan di situ, rangsangan bahwa belajar itu ya, jadi jangan ada santri berpikir, waduh nanti saya otaknya blebek. Nggak ada. Karena ini jutaan sel otak itu banyak sekali yang nganggur justru. Jadi nggak ada istilah kebanyakan belajar, nggak ada. Karena tidak terbiasa saja. Gitu. Apalagi Gus? Iya itu, jadi kekhasan Abah itu dari ini, Abah tidak menurunkan semua ilmunya seperti pesantren-pesantren, beberapa pesantren lain. Kalau beberapa pesantren lain kan ilmu itu harus dari kiainya langsung semua, meneruskan sanad. Kalau di sini Abah, saya memahami, Abah membiarkan santri-santrinya punya profesionalisme di bidangnya masing-masing. Kalau itu bagus, apa senangnya? Kalau saya senangnya di pertanian. Itu ditumbuhkan atau datang sendiri? Datang sendiri. Awalnya kan emang saya tuh emang senang dengan komputer, teknologi dari awal sekolah. Nah lalu nggak ada rasa paksaan dari pihak tertentu atau dari guru-guru tertentu, tapi ketika sudah berjalannya waktu, mengikuti pendidikan yang ada di sini, saya ada rasa bahwa oh ini bukan passion saya nih, bukan ada komputer ini bukan apa yang saya senangi, tapi ada pertanian yang sebenarnya saya tuh harus di sini, saya tuh harus berkecimpung dan profesional di pertanian. Tapi saran Abah gini Gus, itu Abah berulang-ulang ke santrinya tuh, kalau kamu nanti selesai dari sini kuliah di pertanian, kamu jangan cari kerjaan di perusahaan, ya. Tapi bagaimana kamu punya kambing 2 menjadi 1000, ya? Kamu punya sapi 2 menjadi 500, gitu loh. Ya, Abah kan kalau dicontohkan sama Abah pelihara ayam, Abah pelihara ikan, Abah pelihara burung. Itu sebenarnya bukan untuk kepentingan Abah, bukan untuk kepentingan pondok, tetapi untuk memberikan contoh. Ya, kan kemarin berbulan-bulan, bertahun-tahun itu dengan dengan lahan yang 50 meter saja, dengan lahan yang 50 meter itu di depan kamar Abah di situ, ya, ada 50 meter kan, kemudian Abah tanam kangkung, ya, paham itu? Itu untuk 100 santri itu 50 meter, 2 kali 1 minggu, itu kan cukup. Nah, kalau orang kangkung itu dicabut, ya, kan Abah harus tanam lagi. Kalau Abah kan memberikan contoh sama santri, kangkungnya itu kan tidak dicabut, tapi dipotong, numbuh lagi. Itu jadi itu Gus, memberikan contoh ya ke anak-anak. Kemudian yang seringkali yang terlupakan itu para guru, para ustadz itu. Kenapa sih Abah kalau anak-anak salaman, Gus ya, kalau kalian salaman sama Abah selalu kepalanya diusap sama Abah? Itu ada 2 hal yang perlu diketahui Gus ya. Yang pertama, dari seorang guru atau seorang ustadz itu harus ada sentuhan. Dalam artian ini bukan sentuhan fisik yang bagaimana ya, sentuhan kasih sayang ya. Yang kedua, dengan mengusap kepalanya itu bukan berarti mengusap kepala itu tidak apa biasanya Gus? Merendahkan, bukan merendahkan, tapi dengan begitu kasih sayang, mendoakan, dibacakan sholawat, dan insya Allah itu menjadi berkah. Itu tadi Gus yang belum itu Gus, setelah mereka profesional ya, yang pasti yang harus didapatkan doa kita, doa para ustadz, para guru yang Abah selalu ditanamkan kepada guru, kepada murid. Bukan hanya profesional, tetapi di situ itu harus bagaimana
ilmunya itu mendapatkan keberkahan dari Allah. Karena kalau sudah sedikit ilmu sekalipun, kalau ilmunya itu berkah, insya Allah bahagia dunia akhirat. Sebanyak apapun ilmunya, kalau tidak berkah, kelihatannya memang luar biasa, tapi seringkali itu tidak menjadikan kebahagiaan pada dirinya dan keluarganya. Itu sih kuncinya di situ. Kalau kemudian Abah kenapa ngajarin itu ini enggak. Karena Abah tuh begini Gus, selalu ngajarin sama guru-guru, sama ustadz-ustadz di sini. Abah di satu sisi memang ngomong profesional. Karena apa? Yang Abah lihat, Abah dulu mesantren, ya itu mungkin hanya 10% yang terjun langsung dari sekian ribu itu. Setiap alumninya itu yang jadi ustadz, yang jadi kiai secara langsung tuh nggak sampai 10% kayaknya. Kebanyakan mereka hidup di dunia umum dengan profesionalisme masing-masing. Makanya Abah berpikir ya anak-anak punya karakter masing-masing, punya bakat kehidupan masing-masing. Bahasa yang paling sederhana ini begini Gus, kalau Bagus datang ke Abah, Bah, apa sih yang kira-kira ke depan? Ya sudah, setelah Abah tahu ke latar belakang kamu sedikit, Abah kasih tahu kemungkinan kamu ke sini. Abah kan suka pura-pura begini, coba lihat telapak tangan kamu. Ini sebagai sugesti saja sebenarnya, bukan peramal gitu, sebagai sugesti saja gitu. Seperti Abah bertahun-tahun ngajar di lapas gitu kan, ya. Kemudian kalau mau keluar dari lapas itu kan, santri Abah yang di lapas itu kan datang ke rumah sebelum pulang lepas itu kan, pada zaman Covid kemarin 2 tahun 3 tahun itu kan. Terus setelah kasih ujangan terakhir, kemudian dikasih minum, ya, minum air doa. Kemudian kadang-kadang sisa air doanya Abah seolah-olah memandikan, ya, supaya ada sugesti bahwa saya datang ke kiai kemudian dibersihkan, ya. Apa? Dan saya tidak berpikir bahwa itu air itu menjadi ini gitu. Tapi supaya mengingat mereka, dan pada satu saat mereka ada masalah, Abah kasih nomor teleponnya. Sehingga sampai hari ini pun masih banyak Gus alumni yang berkomunikasi gitu kan, Bah saya mau nikah, gimana minta doanya, Bah alhamdulillah saya sekarang sudah punya usaha, saya sudah kerja macam-macam. Jadi itu Gus ya. Jadi kamu sekarang kalau mau kuliah, dan Abah harapan kamu kuliah. Kalaupun kamu murid Abah tidak kuliah sekalipun, bahwa boleh sekolah itu selesai, tapi yang tidak boleh itu belajar tidak boleh selesai, ya. Karena itu belajar itu diwajibkannya bukan sama Abah, bukan sama Gus Fakih. Yang mewajibkan itu Allah lewat Rasulullah. Dan yang sering kali nggak yakin anak-anak muda sekarang, atau orang tua anak-anak itu tidak yakin kalau anak saya bisa kuliah atau bisa S1, S2, S3 itu karena tidak yakin. Tapi kalau kayak gini nih Gus, yang mewajibkan sekolah belajar itu siapa Gus? Sekolah, pemerintah. Allah kan? Allah. Iya kan? Nah kalau Allah mewajibkan kita belajar dari mulai buayan sampai yang lahat gitu kan, berarti siapa yang mewajibkannya Gus? Allah kan? Nah seringkali orang nggak yakin kalau Allah sudah mewajibkan, sebenarnya Allah sudah menyiapkan segala fasilitas untuk sekolah, fasilitas untuk perangkatnya itu seringkali. Tapi kalau dengan keyakinan penuh, insya Allah pasti ada jalan, Kemarin di Jogja apa di mana itu ada cerita anak tukang becak yang sampai selesai S3 di Inggris gitu kan. Di mana tuh Gus? Jogja ya? Nggak tahu. Ya. Kayaknya Jogja ya.
Kan dia yakin. Bukan soal ekonomi, bukan soal kemampuan apa namanya. Kan kadang-kadang orang berpikir, anak saya mah IQ-nya tidak terlalu tinggi sehingga tidak harus sekolah kerja. Boleh kerja, boleh tidak sekolah, tapi belajar tidak boleh berhenti. Karena belajar itu tidak harus sekolah. Ya. Kalau sekarang ada belajar apa yang di rumah itu, Gus? Homeschooling kan? Ya. Itu konsepnya seperti itu. Memang anak-anak yang sekarang profesional di klub-klub, nggak usah jauh-jauh lah, klub-klub besar di dunia, klub-klub besar sepak bola di Indonesia aja, emang mereka sekolahnya bener? Gimana mau bener? Yang banyak latihan daripada sekolahnya, tapi mereka belajar profesional dan belajar tidak pernah berhenti. Ya. Sudah selesai pensiun jadi pesepak bola, biasanya dia apa, Gus? Pelatih kan? Coach gitu kan. Setelah jadi pelatih biasanya kan, kalau memang dia yang sudah ininya luas, itu kan biasanya pemilik klub. Maka Abah selalu katakan begini kepada ustadz, para kiai, jangan ajarkan murid-murid di sekolah ini, di pesantren ini, jangan ajarkan mengajarkan anak-anak sekarang seperti kita diajarkan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita dulu. Tapi ajarkan mereka. Guru itu sudah harus tahu, sudah memprediksi bahwa 5 tahun yang akan datang tadi diprediksi seperti ini, 10 tahun yang akan datang. Karena apa? Karena murid kita, santri kita tuh hidup sesungguhnya tuh bukan hari ini, Gus. 10-20 tahun yang akan datang. Dan perubahan zaman tuh luar biasa. Kita nggak pernah tahu, ada yang memprediksi bahwa tahun sekian itu kiamat, kan ada yang begitu kan, dengan tanda-tandanya ini loh ya. Tapi yang Abah rasakan, dulu Abah pernah beli HP pertama kali itu mahal, Gus ya. Abah masih ingat tahun 92 apa 91 gitu, Abah beli HP itu, Gus ya. Itu harganya itu kalau nggak salah 16 juta, Gus. Tapi Abah agak lupa tuh belinya berapa. Tapi yang pasti Abah beli kartu apa namanya, simpati ya. Simpati masih ya. Itu kartu simpati, kartunya aja itu 1 juta, Gus. Dan 1 juta itu bukan 1 juta uang sekarang, 1 juta uang tahun 90. Cuman ada 2 kartu kan dulu, Mentari. Enggak as dulu, bukan as, simpati dan XL. XL. Mentari ya, belum ya? Belum. Bisa bayangkan kalau sekarang. Tapi karena teknologi selalu begitu cepat perkembangannya, sekarang kartu berapa, Gus? 20.000. 5.000 ada kan? Kalau dulu 1 juta. Kalau dulu Abah pakai HP ini, karena dulu Abah sebagai pengusaha ya, Gus, itu untuk pulsa itu nggak cukup 1 juta, Gus, 1 bulan. Kenapa? Karena kena roaming, Gus. Oh, roaming. Ya, kita telepon, kita keluar, apa namanya, kena pulsa. Kita nerima juga, kita kena pulsa juga. Sekarang Abah itu untuk apa namanya nih? Untuk kuota ya. Kuota itu kan cuma 20.000 1 bulan, Gus. Itu sudah pakai apa? WA, Facebook, apalagi Instagram, TikTok. Dulu tuh HP-nya udah mahal. Itu cuma bisa nelfon. Sama SMS. Dulu BA belum ada. Perkembangannya setelah itu kemudian apa? BlackBerry. Ya, terus habis BlackBerry layar sentuh. Ya, Samsung. Enggak, namanya bukan itu, yang bukan 4G juga sih. Ya, itu kan perkembangannya luar biasa. Nah, maka kita siapkan anak-anak untuk 10-20 tahun yang akan datang. Gus Waki ini pernah tahu kalau Abah pernah punya Gus. Gus Waki tahu waktu di rumah itu sering ada orang kumpul ya, bahwa orang kumpul apa? Bagaimana bikin mobil nggak pakai bensin. Itu tahun 95-an tuh Abah sudah memikirkan itu, Gus. Nah, ini sudah ketemu formasinya. Bahkan
formasinya saat itu tidak harus dicas ya namanya Gus ya. Charger. Ya dicas kan untuk misi akinya kan listriknya dicas ya. Itu nggak perlu dicas karena konsepnya saat itu bagaimana dengan dinamo, ada dinamo ngisi, ada dinamo listrik yang dikeluarkan, tapi ngisi secara langsung. Dan sekarang apa yang terjadi ya? Mobil listrik itu kan sekarang lebih murah dan lebih irit. Cuman sekarang itu yang kemarin itu Abah datang ke salah satu merek di Cirebon ya, mobil listrik itu kaget salesnya ya. Abah ajarin Pak sales, bisa jadi Pak sales itu kan sekarang 8 tahun ya Gus, namanya waranti garantinya kan 8 tahun ya. Belum tentu 8 tahun yang akan datang sales itu masih di sini. Udah ngomong aja. Karena dengan prediksi teknologi itu, kalau sekarang baterai itu harganya ada yang ratus juta, 8 tahun yang akan datang Bapak nggak usah pusing Pak, baterai harganya di bawah 10 juta. Karena apa? Dengan teknologi ini. Oh gitu tah? Iya, saya bilang. Itu yang dibilang bahwa santri itu harus profesional. Karena apa? Tujuan utamanya bisa mengisi dunia ini dengan supaya apa tadi? Dunia yang sesuai zaman. Baldatun thayyibun wa rabbun ghafur itu kan. Bukan hanya sesuai zaman Gus, tapi harus melampaui zaman ya. Kalau santri itu semua. Terus ada lagi Gus yang suka lupa ini begini, kan kadang-kadang orang tua itu baru diapa-apain, dibotak saja sudah itu ini ya. Kalau Abah berpikirnya sederhana sama santri itu, kalian makin hari makin banyak diuji, makin hari makin banyak dapat ujian dalam bentuk kehidupan, dalam bentuk kesalahan macam-macam. Kemudian kalau salah itu diapain sih Gus? Kamu Gus di pondok tuh Gus dikenakan sanksi kan? Takjiran. Ya. Sanksi. Abah bilang sama anak-anak santri, kamu kalau didapat sanksi misalkan harus dibotak, nggak usah pusing. Karena kamu berbuat salah ya udah dibotak aja. Tapi yang perlu itu cara berpikirnya Gus. Apa cara berpikirnya? Pola pikir. Iya. Mindsetnya itu dirubah. Jangan kalau botak itu memalukan. Bilang aja botak itu keren, botak itu indah, kan selesai gitu loh Gus. Kayak kemarin ya, Iya. ada santri yang lagi mau tolaah, yang gondrong buka peci gitu karena gerah, yang botak ngapain buka peci? Masih berani buka peci. Tapi ini takjiran itu dan tuh bagus ini, karena tuh bagus masih santri, saya ngasih tahu takjiran itu untuk membangun mental. Kan tadi apa bilang santri di kita itu untuk belajar kitab paling berapa sih kan gitu, paling berapa sih belajar kitab, karena ada harapan-harapan untuk jadi politikus, ada harapan-harapan untuk jadi manajer, ada harapan-harapan untuk jadi pengusaha dan sebagainya gitu. Maka porsi ngajinya mau nggak mau lebih sedikit dari pondok-pondok yang murni pondok tanpa ada sekolah gitu. Seperti Lirboyo, seperti Ploso dan sebagainya, itu kan full ngaji tuh. Dari pagi. Kita mau kayak gitu, nggak kuat, dan bukan makom kita gitu kan. Itu kan porsinya masing-masing. Yang berat bagi saya itu membangun mental. Adab bagi saya, adab dan akhlak itu mental. Adab dan akhlak itu mental. Adab untuk cium tangan, adab untuk menunduk, adab untuk jalan tidak membelakangi gurunya, itu bagi saya belajar 5 jam 10 jam juga selesai, gampang kan ya. Tapi kenapa mondok harus 3 tahun, 6 tahun, bahkan 12 tahun gitu? Karena untuk membangun mental. Kalau saya melihat tuh bagus juga termasuk berhasil, mulai senang belajar. Iya, mulai senang belajar. Diskusi, belajar, baca buku. Baca buku, senang baca buku. Udah mulai sering. Oh, udah mulai sering. Kenapa bisa mulai cinta sama ilmu tuh gimana itu?
prosesnya gimana? Yang awal mulanya. Awal kan kalau dari saya tangkap itu lingkungan Gus. Awal itu saya main sama orang-orang yang kerjanya menurut saya yang abis ngaji kerjanya nongkrong, terus abis ngaji kerjanya rokok di warung. Tapi karena emang sudah saya sadarnya jujur telat ya, jujur telat itu di kelas 12 dan itu saya udah mulai ketemu teman-teman saya itu di SMA yang mulai emang dia tuh ambis banget kalau bahasa sekarang itu ambis. Dia tuh ingin dulu UGM tapi sekarang PNTB. Tuh dari pagi sampai malam dia belajar terus latihan soal, baca buku dan sebagainya. Nah di situ saya mulai apa ya terbawa oleh lingkungan. Jadi kok dia bisa mas saya nggak bisa gitu. Nah saya cuma kerjanya habis sekolah tidur makan ngaji dan ngerokok sebagainya bahasa Indonesia mah. Senang-senang lah. Senang-senang lah. Dalam hati saya berbicara mau sampai kapan gini terus gitu. Jadi sudah mulai jaga jarak dengan lingkungan seperti itu. Sudah mulai kan karena emang pancingan dari lingkungan juga jadi mulai dari baca buku. Mungkin awalnya kalau baca buku novel untuk mancing-mancing dulu. Suka-suka mancing. Dan terus sekarang sudah mulai baca buku kayak contohnya Madilog, terus pemikiran Muhammad Nasir dan siapa lagi? Sama ada novel hujan. Abah tuh kalau dulu abah kuliah Madilog tuh buku haram itu. Kalau abah dulu kuliah Madilog itu buku haram itu. Pokoknya dulu jangankan baca ya, baru megangnya aja. Kalau urusan buku-buku yang sosialis itu sudah. Oh, jangan-jangan pengen jadi petani gara-gara palu. Bukan. Ya buat kawasan doang logika. Ini harus ini karena ya gini Gus, kenapa Abah saya katakan itu kan salah satu hasil walaupun hasil ini proses ya. Karena kan itu harus ada yang mencontohkan ya dan harus ada pembiasaan. Kamu suka baca itu kan karena lihat contoh temen-temen gitu kan. Ternyata akhirnya kan baca itu menjadi indah, menjadi enak, menjadi keseharian ya. Kemudian dibiasakan ya. Ada orang yang tadinya biasa ngaji setiap hari gitu kan, ngaji Quran ada habis zuhur atau habis maghrib atau habis subuh ya. Itu kan sebenarnya mudah sekali dan gak lama-lama amat gitu kan. Kalau sudah dibiasakan itu hal yang, tapi kalau tidak dibiasakan dan tidak ada contohnya, waduh itu beratnya luar biasa gitu. Salah satu contoh Abah selalu katakan, biasain kamu sholat subuh di masjid, itu kan selalu sampai istilahnya berbusa-busa lah ngomong begitu kan. Sholat subuh di masjid, kemudian 2 rakaat sebelum subuhnya kerjakan. Abahnya nyontoin nggak? Nyontoin. Kalau nggak nyontoin gimana? Ngomong doang loh kan begitu kan? Ya. Terus dibiasakan nggak? Dibiasakan kan anak-anak? Itu pun sudah dicontohin, sudah dibiasakan, bisa jadi cuman sekian persen Gus. Tapi nanti pada titik tertentu anak-anak didik kita, murid-murid kita, santri-santri kita, mereka akan ingat. Jadi pendidikan itu tidak simsalabim, proses. Sampai apa tadi Gus? Pendidikan itu Gus? Belajar tuh? Sampai liang lahat kan? Ya, itu kali. Apa yang paling, yang belum paling esensial? Kalau cara Abah mendidik tuh gitu ya. Jadi orang tuh kadang-kadang tidak langsung ditegur, kadang-kadang harus dia biarin aja biar kejedot dulu gitu. Ya, itu yang ada, yang sering Abah gitu kan. Kalau udah kejedot kan enak ngomongnya gitu kan. Yang pertama, yang kedua Abah itu tidak jarang sekali negor orang lagi berbuat salah. Ya, kalau misalkan ada santri makannya sambil jalan, itu Abah nggak tegur. Ya. Tapi setelah itu Abah panggil. Oh, karena apa? Seringkali anak muda lagi berbuat salah, berbuat tidak baik ditegur. Itu seringkali bukan mau nurut Gus, tapi jadi dendam.
Tapi kalau mereka sudah dalam keadaan nyaman, kemudian kita kasih masukan, itu insya Allah jauh lebih baik daripada ditegur, dimarahin gitu kan. Itu sih Gus. Jadi kamu bagus, ya sudahlah, siapkan saja, siapkan menjadi profesional, ya. Kemudian akhirnya apa? Selalu minta ilmunya keberkahan dari Allah. Udah selesai. Tapi ini Bah, saya harus klarifikasi ini zaman YouTube ini kalau nggak disclaimer dan klarifikasi bisa jadi fitnah kemana-mana. Soal tadi Madilog. Ini jujur ketika sebenarnya pembuatan perpus ini saya cita-cita sebanyak mungkin. Cuman sekarang lagi berhenti karena ya beli buku harus pakai duit kan gitu. Bagus. Tapi santri-santri dan anak-anak SMA jadi mulai suka buku kan, itu. Nah, soal Madilog, kalau boleh disclaimer, Madilog itu saya dimarahi sama Abah, PKI, awas hati-hati nanti santri malah jadi PKI, misalkan seperti itu. Bukan kita anti PKI, tapi kita ini umatnya Kanjeng Nabi. Jangan sampai geser ke sana kan gitu. Kalaupun itu buku yang tidak baik untuk santri, saya selalu ajarkan dalam cara membaca buku, Pak. Buku itu hanya sebagai wawasan, bukan kebenaran mutlak. Dan saya boleh Abah potong gini. Soal suka atau tidak suka itu persoalan lain. Tetapi bahwa sosialis komunis itu di dunia ini memang ada, gitu kan. Sehingga bukan anak-anak kalau baca Madilog itu apa, Madilog ya, Madilog itu kemudian harus ikut atau tidak ikut gitu. Tetapi anak-anak harus tahu bahwa dunia itu ada yang A, ada yang B, ada yang C gitu kan. Tuh, terus kemudian kenapa Abah pernah marah itu sama Gus Fakih tentang apa namanya, Abah ini dulu pernah ikut pelatihan, bukan pelatihan sih, apa namanya itu, sampai training gitu loh di tingkat nasional untuk kewaspadaan terhadap zaman Soeharto dulu gitu kan, bahaya komunis gitu, yang pernah bahaya. Jadi dan Abah dapat di sana orang lain bahwa berkesimpulan lain bahwa di dunia ini ada sehingga Abah juga pelajari bukan hanya komunis gitu loh, bukan hanya PKI itu ya, Abah juga sosialis, kemudian apalagi Gus yang Eropa itu fasis, kemudian apa yang Amerika itu apa itu namanya, ya seperti itulah. Itu Abah pelajari juga gitu loh. Ekonomi juga Abah pelajari gitu loh. Ya kenapa sih orang santri, Abah kan selalu katakan, kalau santri ke depan minimal ya, boleh kalian kerja apa, tapi santri juga harus paham itu tentang saham, ya, tentang yang sekarang persoalan ikut atau tapi kita harus tahu, ya. Kalau sekarang lagi rame apa Bitcoin ya, apalagi sekarang yang lagi rame itu selain saham apa, yang kripto, ya. Itu harus tahu dan harus dijelaskan manfaatnya di mana. Abah kan jelaskan kalau kripto ini begini, kalau ini begini, ya, kemudian hukumnya begini, gitu kan. Kalau ribanya di mana. Jadi anak-anak tuh paham bener, sehingga kalau bahasa Abah itu sederhana sebenarnya Gus, sederhana sekali. Kita harus tahu ya kelemahan kita, dan kita harus tahu kelebihan kita. Untuk santri itu, santri harus tahu kelemahannya dan santri harus tahu kelebihannya, sehingga kalau kita tahu kelemahannya jangan sampai kejeblos. Tapi seringkali manusia nggak menyadari dan nggak tahu kelemahannya, seringkali bukan nggak kejeblos berulang-ulang gitu loh. Sekarang sudah kejeblos masih pengen nggak sadar ngelakuin lagi, kejeblos lagi gitu kan. Jadi itu Gus ya, jadi santri-santri bismillah lah, kalian kuasai dunia, ya. Maka Abah bilang, udahlah kamu kalau mau ini
Kalau udah di sini udah susah ya carilah duit lah ke Australia, kayak ke Jerman, kayak Abah kan punya channel-channel juga di Jerman, di Australia, di Jepang gitu kan, untuk kerja di sana. Bahkan Abah sudahlah jangan kerja di sana, jadi apa namanya, jadi penduduk sana aja sekalian. Kenapa sih? Kalian santri, kalian kuat, kalian berani, ya? Karena penyebaran Islam berkembang di mana-mana itu terakhir-akhir ini kan lewat imigran gitu kan. Itu yang pertama, itu dakwahnya kan. Yang kedua, Eropa, Jepang, macam-macam. Itu 30-40 tahun yang akan datang tuh penduduknya udah Gak ada. Udah mungkin tinggal kakek-kakek sama nenek-nenek aja. Udah jarang sekali. Maka kalian nanti anak cucu kalian di sana itu menjadi penduduk-penduduk yang ya. Kemarin kan ada apa namanya, kalau di Australia itu ada ada apa? WHV. Ada, kalau sudah 2 tahun itu dapat semacam KTP sana kan. Tapi KTP Indonesia juga masih bisa kan. Ada beberapa santri yang begitu kan. Kalau mau teknologi, dulu Abah pernah punya itu waktu zaman punya temen ikut terjun di zaman Reza Pahlavi digulingkan sama Khomeini. Dulu kan orang mempertentangkan apa Syiah gitu kan. Tapi Abah juga tahu tentang Syiah lewat teman Abah itu. Ya, sehingga dunia ini harus kita kuasai lah. Santri boleh baca buku Syiah, santri boleh diskusi tentang Syiah, santri boleh baca buku Wahabi, santri boleh diskusi tentang Wahabi, tapi jangan jadi Wahabi, jangan jadi Syiah. Apa tujuannya? Untuk menghormati Wahabi, untuk menghormati Salafi, untuk menghormati Syiah. Bagaimanapun dia manusia, kalau misalkan kita udah sesatnya makin jauh. Yang seneng yang orang-orang ateis, orang agama berantem mulu tuh. Jadi prinsipnya gini Gus ya, bahwa ada dengan tadi kan pertanyaannya kenapa Abah konsen di pendidikan dengan pondok pesantren, dengan sekolah macam-macam. Yang ada di otak Abah tuh begitu, bahwa generasi berikutnya ya, saya tidak boleh diam untuk mendidik anak-anak supaya lebih bagus dari generasi-generasi saya, ya, generasi-generasi orang tua saya apalagi. Gus, kalau dulu mah hidup mau punya motor aja itu susah Gus. Waktu Abah kecil di sini, di kampung sini, ya, itu yang punya radio cuma 1 orang Gus. Yang punya sepeda, jangan usah ngomong mobil lah, yang punya sepeda itu paling 3-4 orang Gus. Satu kampung ini Gus, dari mulai Cangkoak sampai Karung Luwuk gitu, ya, berapa RW, mungkin hampir 1 desa gitu kan. Itu yang punya, subhanallah Gus. Nah sekarang anak-anak sekarang yang sudah fasilitasnya sudah, ya, sekarang hampir tiap rumah punya motor ya Gus. Iya. Bahkan masuk kampung jalannya kecil banget juga, mobilnya sudah di mana-mana. Sekarang rata-rata tiap rumah motornya 2. Motornya 2, 3 kan begitu kan? Buat bawa kerja 1, buat ujak-ujik rumah 1. Iya. Perkembangan Dan zaman. itu harus kita kesiapkan, ya. Abah tuh sekarang lagi Gus, lagi sering baca, bukan baca sih, nonton ya. Nonton Dracin. Apa tuh? Drama Cina. Bukan hanya nonton Gus, ya. Tapi Abah memperlihatkan kalau Dracin itu yang namanya marga itu luar biasa kuatnya gitu kan. Kok kalau orang dilihat di Dracin, bukan soal sainsnya ya, ada Dracin tuh orang tuh kalau sudah benci tuh begitu bencinya gitu kan. Kalau sudah merendahkan orang tuh begitu merendahkannya gitu kan. Kalau sudah merasa punya backing tuh begitu luar biasa beraninya. Nah ini kan menjadi kita paham loh. Jadi kalau kita ke Jerman, kenapa orang Jerman begitu kuat kerjanya, etos kerjanya, bagaimana mereka dulu disiplinnya kuat? Karena kita tahu latar belakangnya. Ya. Orang Korea Utara, nggak usah disalahkan orang Korea Utara. Sistem mereka begitu kok. Ya. Orang Korea Selatan, ya, orang Korea Selatan apa kerjaannya?
Coba kamu kalau lihat orang Korea Selatan nih, anak-anak cewek ya, cewek Korea Selatan 10 ya, bisa bedain nggak? Susah. Sama semua. Sama semua. Karena apa? Ya bukannya cetakan semua gitu kan. Dari 10 itu 9 di operasi bener begitu Gus? Iya. Dari 10 tuh 9 dioperasi ya. Dioperasi semuanya gitu loh. Kalau saya kadang melihat medsos dan sebagainya itu buat analisa zaman. Oh iya. Untuk arah pendidikan anak-anak santri ke depan, arah kebijakan. Ya kan Abah suka cerita sama kalian kan. Ya Abah juga bukan ngajarin kalian gitu, bukan. Tapi Abah juga harus tahu ya, tempat-tempat yang anak-anak nakal itu seperti apa, harus tahu. Supaya apa? Supaya santri-santri Abah, murid-murid Abah jangan ke pelosok sana gitu loh. Ya, pernah cerita lucu-lucu itu kan, Abah habis ngisi ceramah di satu tempat, terus di tempat ketinggian atau anggaplah kalau puncaknya Cirebon gitu kan, makan jagung bakar di situ gitu kan. Kemudian ada yang nawarin apa Gus? Kalau bahasa anak sekarang nawarin apem gitu. Terus dibilang oh saya kiai nih, saya ustadz gitu kan. Ya sudahlah kalau sama Pak Ustadz katanya gratis saja biar dapat berkahnya. Bukan mengajarin gitu Gus, bukan, tetapi bahwa dunia ini serba isinya tuh ya beragam dan bermacam-macam gitu. Sehingga menanamkan keyakinan ya, itu yang suka lupa tuh Gus. Abah tuh menanamkan keyakinan bahwa yang terbaik hidup itu bukan soal kaya atau tidak kaya ya, tapi bahwa dia menikmati, mensyukuri hidup di kelasnya dia. Itu yang paling nikmat Gus ya. Tapi kalau dia tidak mensyukuri dan tidak dia nyaman dengan di kelasnya dia, itu hidupnya akan susah, sengsara. Di tetangga Abah kerja itu di sana di pinggir gunung gitu kan, di pinggir gunung. Abah kan pernah kerja galian tuh Gus ya, di pinggir gunung itu tiap hari Abah datang ke sana gitu kan. Orang-orang gunung itu kadang-kadang kata orang makan apa sih gitu, tapi Allah subhanallah itu mereka berdua suami istri datang ke ladang, di ladang jam 9 mereka istirahat, makan bareng ya, pulang. Itu kan indah sebenarnya. Karena apa? Karena dia tidak berpikir mobil mewah, dia tidak berpikir motor, dia punya sepeda, ya sudah nikmati sepedanya, syukur sepedanya, sehingga memang nikmat itu ya. Syukur, ikhlas, sabar, itu ilmu pesantren. Itu ilmu pesantren. Kenapa saya mau berjuang di pesantren? Saya sering kali ngasih tujuan. Tapi ada juga Gus yang sebenarnya nggak ada yang ini, tapi nggak Gus Pakih nggak disebutkan ya. Tadi apa? Sabar, syukur, ikhlas, all out. Itu ilmu dan istiqomah terus menerus. Itu ilmu pesantren yang kenapa saya mau berjuang di pesantren, karena banyak orang sukses dari sekolah, tapi banyak juga orang yang ketika sukses dia tidak syukur, akhirnya kurang, padahal udah sukses masih nggak syukur kan gitu. Nah ini makanya anak-anak santri itu awal saya kasih dulu tujuan, kamu tujuannya mau jadi orang sukses, ayo, gampang kok sukses. Saya teringat tadi statement awal Abah tentang kesuksesan. Teringat pesan Kiai Haji Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor itu. Kalau kamu nanti punya mobil, punya rumah, punya ini dan sebagainya, itu murah nak, karena bisa dibeli. Tapi ilmu-ilmu pesantren ini nggak bisa dibeli.
Jadi kalau dari saya untuk penonton khususnya para santri, kalau mondok di sini kejar itu ilmu pesantrennya. Iya Gus, jadi gini, seringkali orang dilupakan gitu loh, bahwa bahwa orang umum yang nggak pesantren itu kan seringkali melecehkan. Tingkatnya itu yang paling itu kan melecehkan, bahkan mungkin ada yang meragukan. Tapi kalau memang ada pondok atau lembaga yang perlu diragukan, ya ragukan aja gitu loh ya. Karena kan gampang menilainya sebenarnya untuk bener nggak pondok itu gitu kan. Ada orang yang lupa bahwa pondok itu bukan yang ada di image orang itu, bahwa pondok itu kan hanya ngaji Gus. Iya. Hanya sholat, hanya ngaji, hanya puasa. Enggak, bahwa pondok itu ngajari hidup yang luar biasa. Luar biasa seperti tadi. Kalau orang sudah ikhlas, apalagi tadi Gus, sabar terus all out, istiqomah, itu buahnya pasti bahagia. Betul. Pasti bahagia. Betul. Karena apa, kemarin itu di SMK ya, itu 500 siswa ya. Abah tanya, coba siapa yang hidupnya pengen kaya ya, kemudian hampir semua tunjuk tangan tuh. Yang kedua, siapa yang pengen bahagia, semua tunjuk tangan. Terus pertanyaannya dibalik, kalau misalkan kamu nggak kaya amat, kamu akan pilih bahagia atau kaya gitu kan? Dan semua pilih kaya. Ya, Abah bilang pada titik tertentu kalau kamu sudah bahagia, sebenarnya pasti kamu kaya. Tapi orang kaya itu belum tentu bahagia Gus. Tapi orang bahagia itu pasti kaya. Dan yang jadi problem itu, orang bahagia bisa jadi bahagianya itu hanya sebatas kita hidup. Nah di pondok ini bonus yang luar biasanya itu, dari mulai kurikulumnya, contohnya, pembiasannya, itu bahagianya itu bukan hanya anak tersebut, tapi keluarganya, ibunya, bapaknya akan dibahagiakan lewat anaknya itu. Dan bukan hanya di dunia, insya Allah di akhiratnya pun bahagia. Sehingga kalau anak pondok ya, kemudian sekarang kan banyak orang tuanya meninggal, anaknya bingung siapa yang mau nyolatin, siapa itu, siapa ini. Kalau ada orang tua yang nyantriin ya, mondokin anaknya, bukan hanya nyolatin Bu, bukan hanya nguburin bapak, tapi setiap saat kirim Fatihah, tiap saat mendoakan. Keuntungannya itu untuk siapa? Untuk orang tua. Untuk orang tua. Untuk siapa? Untuk kakeknya, neneknya. Untuk siapa? Untuk keturunannya nantinya, anak cucunya. Ini yang sering kali orang banyak lupakan, seolah-olah ya memang sudah banyak kan ada. Kenapa Abah bilang ada itu harus pelajari? Ya Abah juga ngerti mana sih yang Islamophobia ya, karena Abah pelajari semua kok. Oh orang komentarnya begini-begini, ya gue tahu kok kalau yang begini nih latar belakang kehidupannya seperti apa, latar belakang pendidikannya seperti apa, kan bisa menilai gitu. Jadi itu Gus, jadi kalau kamu mondok di sini, orang tua kamu sekarang sudah yakin belum kalau kamu itu akan membantu orang tua itu bukan hanya di dunia, iya kan, tapi itu akan bantu akhiratnya. Kemarin itu Bah, di medsos itu banyak sekali komentar negatif tentang pesantren. Yang paling umum dari zaman dulu saya dengar masih kecil sampai sekarang itu, ya ngapain sih mondok-mondok, satu cuman jadi, sekolah sekarang bahasanya udah ngeri, paling cuman bisa nyiumin kuburan dan gak bisa sukses dan sebagainya. Kalau di pondok ini kan dituntut untuk sukses malah ya. Gus, itu yang suka nyimin kuburan macam-macam memang ada Gus, tapi dia bukan anak pondok. Iya. Kalau anak pondok nggak mungkin gitu loh. Dia memang ya karena dia belum tuntas, paling nggak ngaji lah. Misalkan
orang ada tur ziarah apa namanya tuh, Wali Songoan, ini juga nggak ngaji gitu kan. Kalau santri ya nggak begitulah. Itu ya yang jadi kesannya itu di situ. Gitu. Tapi yang jadi anomali malah gini, Bah, ketika orang yang tidak paham tentang santri berkomentar tentang santri. Santri itu atau pesantren itu banyak yang alumninya tidak bisa punya financial freedom, bahasanya kan gitu kan anak sekarang. Financial freedom, tapi dia punya akhirat freedom. Setidaknya. Bukan setidaknya, lebih utama mana akhirat freedom sama financial freedom? Akhirat freedom. Akhirat freedom kan harusnya lebih utama kan gitu. Mungkin tidak akan bisa dicontoh oleh pendidikan manapun selain pesantren. Bagaimana pesantren melahirkan ustadz-ustadz yang tidak dibayar? Kan itu dan tidak teriak. Mana ada orang punya kesabaran luar biasa, nggak punya kehidupan yang mewah, tapi ikhlas mengajar alif bata di kampung gitu. Tapi bahagia kan? Tapi bahagia. Dan itu kan berkah. Tadi tambah berkah. Bahwa tujuan utama dari pesantren itu santrinya selamat akhirat. Yang komen, dia nggak ngerti tentang akhirat, dia hanya berpikir tentang kemewahan dunia, tentang gimana caranya beli Alphard. Itu bukan tujuan pesantren. Kalaupun pesantren ini memberikan semangat untuk menjadi kaya, tujuannya untuk apa? Bukan untuk foya-foya kan, bukan untuk bagaimana, kalau saya bilang bagaimana santri Salafiyah Manbolulum bisa punya masjid, tapi di masjid itu ada PS5. Di masjid itu ada wifi, di masjid itu ada makan gratis, ada tempat istirahat gratis, sholatnya nyaman kan gitu. Nah ini yang harus, kalau saya mau ngomong ke Tubagus dan santri harus paham bahwa pesantren kita punya kekhasan. Pesantren kita tetap utamanya adalah akhirat freedom gitu, Pak. Ya itu kan akhirat freedom itu sebenarnya ujung-ujungnya. Bahasanya apa itu? Core-nya ya. Husnul khotimah bahasa zaman dulunya. Tapi bahwa untuk menjadi penguasa dunia pun tidak ditinggalkan. Makanya di situ kan ada istilah profesional. Selalu apa katakan, kalian menjadi profesional ya. Dan selalu ingatkan bahwa semua ini tidak simsalabim gitu kan. Ya mudah-mudahan sih, karena waktunya juga Gus ya sudah mau Jumat gitu kan. Mudah-mudahan bincangan-bincangan ini ada yang, jadi kalau misalkan ada komen itu mestinya bukan komen Gus, kalau yang nggak ngerti itu ya, orang nggak ngerti gajah kan susah ngomong gajah. Ya seperti cerita kita zaman dulu, ada orang ngomong gajah itu seperti nampan katanya kan, karena yang apa, orang nggak ngelihat, yang diraba itu apa, kupingnya kan gitu. Ada lagi dibilang gajah itu seperti apa, seperti paralon katanya. Kenapa? Karena yang dipegang itu apa, belalainya kan begitu. Nah, jadi mestinya yang itu nggak usah komentar, boleh gitu. Tapi yang lebih bagus lagi, saya selalu menganjurkan kamu hidup di dunia ini harus punya guru, terutama guru agama. Jadi ngaji aja gitu loh. Nah, kalau perlu diperdebatkan gitu, nomor Gus Fakih di sana di situ, silahkan komen nomor ini gitu kan. Dan kita ke depan itu pengen Gus Fakih yang muda-muda ini, Gus apa namanya, Gus Bagus gitu kan, itu punya loh Gus, punya pengajian yang santrinya ratusan ribu tapi lewat online ya. Karena sekarang ini kan orang kadang-kadang apa ya, Abah suka ngelihat itu followernya Gus Baha gitu kan ya, followernya Ustadz Latif, kemudian siapa lagi, Ustadz Abdul Somad, Buya Syakur, Buya Yahya gitu kan ya. Tapi kan gurunya itu hanya guru satu arah kan ya. Nanti ke depan itu bisa nggak Gus Fakih gini, Gus-gus di sini, ustadz-ustadz di sini tuh punya satu pengajian gitu loh,
Yang mereka itu kalau hari ini jam segini itu boleh nanya. Ya itu. Kalau apa namanya? Dan itu nanti Gus, itu santrinya bukan ribu, ya. Juta. Bisa jutaan. Sebenarnya sudah dirancang, Bang. Kalau untuk saya sendiri namanya Pondok Pesantren Maraton, Bang. Itu anak muda sekarang bisa interaksi YouTube sama Reza Arab dan sebagainya, dan itu kemarin antusiasnya Masya Allah luar biasa. Saya juga pengen gitu, Pondok Pesantren Maraton. Iya apa? Karena ini ada yang perlu diadu lagi. Seperti tadi kan orang tuh ya bahwa duit itu perlu ya, dan bahkan Abah menganjurkan. Dan ya, itu Abah juga apa namanya? Abah juga memberikan contoh kepada kalian. Anak-anak Abah tuh nggak ada yang rumahnya kecil, semua rumahnya gede. Termasuk Abah juga rumahnya gede banget kan gitu. Halamannya gede banget gitu kan. Itu memberikan contoh, ya. Dan itu pesan Kanjeng Nabi, Bah. Iya. Tapi yang orang lupa itu karena anak muda sekarang ini kan, maaf ya Gus ya, maaf ya. Itu kan banyak yang Abah lihat itu di Facebook ya. Di Facebook itu apa? Sampai ngejual diri gitu kan. Banyak yang ngejual diri, terutama perempuan-perempuan itu ya. Itu karena apa? Karena yang ada di otaknya itu hanya duit gitu loh. Tapi di situ tidak ada keberkahan, di situ tidak ada apa tadi, dunia apa namanya, dunia santri. Bukan, cuma dunia tok tuh apa namanya tadi dibilang? Oh iya. Freedom ya, freedom. Ya, dunia freedom kan gitu ya. Tidak akhirat. Ya memang harus dunia freedom dan akhirat freedom gitu loh. Kenapa? Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bukan, nggak berhenti di situ loh. Tadi akhirnya tuh wakina azabannar. Sehebat apapun di dunia, sesukses apapun dunia, di dunianya, kalau di akhiratnya finnar gimana? Ya makanya itu. Jadi jangan sok-sokan Gus. Kalau ada orang bawa itu komentar yang baik-baik saja lah. Kalau nggak ngerti tanya, ya jangan melecehkan. Nah, kita juga nggak tahu apa ya tadi kemarin tuh yang apa? Siapa? Gupron itu apa itu? Ya? Apa sih? Apa Gupron itu apa? Cidudu. Ini makoni. Iya, ya makoli gitu kan. Ya, kok dijadi apa namanya? Di luar kan semua udah tahu sih, Pak. Di luar rekaman ini semua udah tahu. Iya, kalau kita kan tahu, santri-santri kan tahu, tapi kan ada juga penggemarnya itu kan. Bukan penggemarnya, bahkan apa? Kasian banget sama penggemarnya ya. Dapat duit enggak? Closing statement lah untuk santri-santri, untuk para guru, bagaimana menjadi keluarga Manbaul Ulum, bagaimana menjadi santri yang sesuai harapan dari pendidikan yang Abah bangun. Ya, pendidikan itu proses. Ikuti saja prosesnya. Insya Allah prosesnya yang baik akan mendapatkan hasil yang baik. Dan apapun yang didapatkan dari pondok, apapun yang didapatkan di lembaga pendidikan yang ada di Manbaul Ulum, itu harapan Abah tuh sedikit atau banyak, yang paling pasti itu yang harus dapatkan ilmunya itu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit kamu istiqomah, insya Allah luar biasa ya. Misalkan kamu, Abah kan suka ngajarin, ada apa namanya, ada fisik, ada batin. Fisiknya itu udah luar biasa nih, batinnya kamu punya apa backingan batinnya. Nggak boleh polos, santri polos ya gimana, mau apa namanya, mau bahagia, mau sukses kan ya? Udah dikasih, Bah. Cuman mungkin jadi harus berulang-ulang, Gus. Iya. Ya, harus berulang-ulang supaya apa? Supaya tertanam pada otaknya, pada dirinya. Itu Manbaul Ulum ya. Jadi itu aja Gus, bahwa sedikit apapun, bahwa itu ilmu yang diberikan oleh gurunya, oleh ustadznya, bahwa ilmu itu yang sesuai dengan apa nasabnya, sanadnya, macam-macamnya, kemudian itu baik, ya sudah, amalkan istiqomah, insya Allah menjadi luar biasa. Gak usah takut dengan dunia ini kecil kok.
Dunia ini kecil, kamu bisa kuasai. Santri-santri Man Baulum insya Allah bisa kuasai. Ya, hari ini pekan ini kemarin ada yang berangkat ke Jepang, walaupun kerja itu 19 orang ya. Ya, yang ke Mesir berapa orang, Gus? Kalau untuk 15. tahun ini belum ke Mesir. Ya. Tahun ini belum ada, belum berangkat. Yang mau berangkat kemarin sudah lulus kan 15 orang kan. Ya, itu Abah selalu pesan, kalau perlu kamu jadi warga negara sana gitu loh. Kalau Mesir udah itu udah jadi baliklah ke sini. Kalau Jepang, Jerman, jadi pergi sana nggak apa-apa. Ya. Jadi jangan diperdebatkan apa namanya kabur dulu macam-macam. Rasulullah tidak membatasi itu kok. Dalam rangka dakwah. Dalam rangka dakwah silahkan aja. Itu aja. Insya Allah berkah semuanya. Dunia akhirat. Terima kasih Abah. Mungkin kalau ada salah-salah kata dan sebagainya itu kami tidak ingin menyakiti dan menyindir apapun itu. Yang pasti ini hanya untuk memberikan semangat untuk para pendidik, untuk para santri akan menghadapi kehidupan yang akan datang. Terima kasih, saya Fakih Fatur Rahman pamit undur diri. Tubagus Al-Farisid pamit undur diri dan Abah Taufik pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.